Halo, pada video kali ini aku mau ngobrolin topik yang lagi marak dan mungkin bikin kita penasaran tentang penggunaan steroid yang udah jadi semacam epidemi. Mungkin kita bisa ngerti ya kalau yang make itu binaraga profesional, tapi sekarang banyak orang-orang yang bahkan nggak terjun di dunia binaraga itu ikut-ikutan pakai steroid. Menurut kalian kenapa? Dan apa untungnya? Ya, mari kita bahas di video ini bareng-bareng ya. Jadi, buat yang belum tahu ya, steroid anabolik itu adalah senyawa sintetis yang mirip dengan hormon testosteron. Biasanya, testosteron ini digunakan untuk meningkatkan massa otot, kekuatan, dan mempercepat pemulihan setelah latihan. Awalnya, steroid anabolik ini dipakai untuk mengatasi masalah hormon pada pria, seperti pubertas tertunda atau kehilangan otot akibat penyakit tertentu. Tapi sekarang banyak yang menyalahgunakannya untuk tujuan estetika dan performa ya. Ada beberapa alasan kenapa orang, bahkan yang bukan atlet profesional, tertarik menggunakan steroid. Yang pertama itu tentunya adalah tekanan sosial dan media sosial. Di era media sosial, kita sering melihat public figure dengan tubuh berotot dan ideal ya. Hal ini bisa menimbulkan tekanan untuk memiliki penampilan serupa, terutama di kalangan pria muda. Mereka merasa perlu memenuhi standar kecantikan tertentu yang sering dipromosikan di platform seperti Instagram atau TikTok. Nah, tapi ada beberapa influencer-influencer yang mungkin tidak mengaku ya kalau dia menggunakan steroid, sehingga banyak pria muda itu yang berharap bisa seperti public figure itu, tapi akhirnya tidak bisa, sehingga dia mulai menggunakan steroid. Itu pernah dibahas oleh YouTuber luar negeri, mungkin bisa saya tampilkan di sini. Nah, yang kedua itu keinginan meningkatkan penampilan. Banyak orang yang ingin cepat membentuk otot ideal tanpa melalui proses latihan yang panjang. Steroid menawarkan hasil yang instan dalam membentuk otot, sehingga menjadi pilihan bagi mereka yang kurang sabar atau ingin hasil cepat. Pengaruh lingkungan. Berada di lingkungan yang mendukung penggunaan steroid, seperti gym tertentu atau komunitas fitness tertentu juga bisa mendorong seseorang untuk mencoba steroid itu sendiri ya. Apalagi jika ada teman atau mentor yang merekomendasikan. Nah, ini circle-circle yang cukup bahaya kalau menurutku, karena malah menyarankan hal-hal yang sebenarnya dilarang ya, tapi malah mereka menyarankan ayo pakai steroid biar ototnya lebih cepat berkembang, biar kayak si ini si itu. Nah, lanjut. Kemudian ada juga kurangnya edukasi. Banyak yang tidak menyadari bahaya dan efek samping dari penggunaan steroid. Kurangnya informasi yang akurat membuat mereka menganggap penggunaan steroid aman-aman saja. Apalagi ada yang bilang kan, kalau menggunakan segini dengan dosis ini aman, dengan penggunaan dosis ini aman. Nah, itu menurutku sendiri tetap aja kayak cuma cari-cari alasan ya. Mungkin aku juga belum tahu, karena syukur kalau aku nggak berada di circle yang pengguna steroid ya. Terus apa aja dong efek sampingnya? Meskipun menawarkan hasil yang cepat, penggunaan steroid tanpa pengawasan medis bisa membawa beberapa risiko kesehatan. Yang pertama itu tentunya gangguan hormonal, karena yang disuntikan itu adalah hormon testosteron ya. Pada pria, penggunaan steroid bisa menyebabkan testis mengecil, produksi sperma menurun, hingga kemandulan. Pada wanita, bisa terjadi perubahan suara menjadi lebih berat, pertumbuhan rambut berlebih, dan gangguan menstruasi. Masalah kardiovaskular. Steroid dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke akibat perubahan kadar kolesterol dalam darah. Gangguan psikologis. Pengguna steroid mungkin mengalami perubahan mood ya, kadang lebih agresif, hingga sampai ke depresi. Ada juga yang mengalami kecanduan, merasa tidak percaya diri tanpa bantuan steroid. Kerusakan organ. Penggunaan jangka panjang dapat merusak hati, ginjal, dan organ lainnya. Dan beberapa hal tadi yang telah saya sebutkan itu berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, tapi lebih baiknya kalian tanya ke ahli ya, ke tenaga medis dan lain sebagainya, atau ke atlet-atlet binaraga. Kalian bisa tanya apa dampaknya dan lain sebagainya, karena aku sendiri cuma baca-baca ya sebenarnya, dan merasa aneh kenapa kok banyak orang yang bahkan bukan binaragawan tapi malah menyuntikkan steroid. Fenomena meningkatnya penggunaan steroid di kalangan non-atlet memang mengkhawatirkan ya guys. Tekanan untuk memiliki tubuh ideal
ditambah dengan kemudahan akses informasi yang kadang menyesatkan di internet, membuat banyak orang tergoda mencoba tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang ya. Kesimpulannya, penting bagi kita untuk lebih bijak dan kritis dalam menilai standar kecantikan yang ada atau standar penampilan yang ada ya. Penggunaan steroid untuk tujuan estetika tanpa indikasi medis bukanlah solusi yang tepat dan bisa membahayakan kesehatan. Lebih baik fokus pada pola hidup sehat, latihan rutin, dan menerima diri apa adanya. Jika kamu atau orang yang kamu kenal mempertimbangkan penggunaan steroid, sebaiknya konsultasikan dulu dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menghindari resiko yang tidak diinginkan. Untuk reminder lagi ya, informasi-informasi yang aku bagikan tadi itu lebih baiknya kalian konfirmasi dulu ke tenaga ahli, tenaga kesehatan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan saja bagi kalian semua, terutama yang sudah ingin suntik steroid, terutama untuk orang-orang yang bahkan bukan atlet tapi ingin suntik steroid. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.